Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 74. Makam Keluarga Villefort. 2 hari kemudian, sekitar pukul 10 pagi, kerumunan besar berkumpul di depan rumah Tuan de Villefort. Deretan panjang kereta duka dan kereta pribadi memanjang sepanjang Faubourg Saint-Honor hingga ke Rue de la Papinière. Di antara kereta-kereta itu terdapat satu yang bentuknya sangat aneh, seolah datang dari jauh. Itu semacam gerobak tertutup yang dicat hitam, dan merupakan salah satu yang pertama tiba. Setelah ditanya, diketahui bahwa oleh suatu kebetulan aneh, kereta itu membawa jenazah Marquis de Saint-Méran. Mereka yang datang mengira hanya menghadiri satu pemakaman, kini harus mengiringi 2 jenazah sekaligus. Jumlah pelayat memang sangat banyak. Marquis de Saint-Méran, salah satu bangsawan paling setia dan giat di masa pemerintahan Louis ke-18 dan Raja Charles ke-10, memiliki banyak teman. Ditambah lagi dengan tokoh-tokoh yang karena tuntutan adat sosial merasa berkewajiban hadir atas undangan Villefort. Jumlahnya menjadi sangat besar. Pihak berwenang pun segera diberitahu, dan izin diberikan agar kedua pemakaman dilangsungkan bersamaan. Sebuah kereta jenazah kedua, dihiasi kemegahan duka yang sama, didatangkan ke rumah Tuan de Villefort, dan peti jenazah dari gerobak pos dipindahkan ke dalamnya. Kedua jenazah akan dimakamkan di pemakaman Père Lachaise, tempat Tuan de Villefort telah lama menyiapkan makam keluarga. Jenazah René yang malang telah lama disemayamkan di sana, dan kini setelah 10 tahun berpisah, ayah dan ibunya akan kembali disatukan dengannya. Warga Paris yang selalu penasaran dan terkesan oleh upacara pemakaman megah, menyaksikan prosesi yang gemilang itu dengan diam yang hikmat, mengantarkan 2 tokoh aristokrasi lama, pelindung perdagangan yang gigih dan penganut setia prinsip-prinsip mereka menuju peristirahatan terakhir. Di salah satu kereta duka, Beauchamp, Debray, dan Chateau Renaud sedang membicarakan kematian mendadak sang Marchioness. Aku bertemu Madame de Saint-Méran tahun lalu di Marseille saat kembali dari Aljazair, kata Chateau Renaud. Ia tampak seperti wanita yang ditakdirkan hidup hingga 100 tahun. Kesehatannya tampak sempurna, pikiran dan tubuhnya begitu aktif. Berapa usianya? Franz meyakinkanku, jawab Albert, bahwa usianya 66 tahun. Tapi ia tidak mati karena usia tua, melainkan karena kesedihan. Sejak kematian sang Marquis, yang sangat mengguncangnya, ia tak pernah benar-benar pulih akal sehatnya. Kalau begitu, penyakit apa yang merenggut nyawanya? Tanya Debray. Katanya kongesti otak atau apopleksi. Bukankah itu sama saja? Hampir. Sulit kupercaya itu apopleksi, kata Beauchamp. Madame de Saint-Méran yang pernah kulihat adalah wanita pendek, bertubuh ramping, dengan temperamen jauh lebih syaraf daripada darah. Kesedihan mustahil menyebabkan apopleksi pada tubuh seperti miliknya. Bagaimanapun, kata Albert, penyakit atau dokter manapun yang membunuhnya, Tuan de Villefort, atau lebih tepatnya Mademoiselle Valentine, atau bahkan lebih tepat lagi sahabat kita Franz, mewarisi kekayaan luar biasa yang menurutku mencapai 80.000 livre per tahun. Dan kekayaan itu akan berlipat ganda saat kematian si Jacobin tua, Nortier. Itu kakek yang sangat ulet, kata Beauchamp. Tenacem propositivirum, pria yang teguh pada tekadnya. Kurasa ia telah membuat perjanjian dengan maut untuk hidup lebih lama daripada semua ahli warisnya. Dan tampaknya ia akan berhasil.
Ia mirip anggota konvensi lama tahun 93 yang berkata pada Napoleon di tahun 1814, "Kau melengkung karena kerajaanmu batang muda yang melemah oleh pertumbuhan terlalu cepat. Jadikan republik sebagai gurumu. Mari kita kembali ke medan perang dengan kekuatan baru, dan aku janjikan kau 500.000 tentara, kemenangan Marengo lain dan Austerlitz kedua." Gagasan tidak pernah punah, tuanku, karena mereka tertidur, namun justru bangkit lebih kuat sebelum benar-benar lenyap. Baginya, gagasan dan manusia tampak sama, kata Albert. Satu hal yang membuatku bingung, bagaimana Franz d'Epinay bisa menyukai kakek yang tak pernah terpisah dari istrinya. Tapi di mana Franz? Di kereta pertama, bersama Tuan de Villefort yang sudah menganggapnya sebagai bagian keluarga. Demikianlah percakapan yang terjadi di hampir semua kereta. Dua kematian mendadak yang beruntun ini membuat semua orang tercengang. Namun tak seorang pun mencurigai rahasia mengerikan yang telah disampaikan Monsieur d'Avigny kepada Tuan de Villefort dalam perjalanan malam mereka. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di pemakaman. Cuaca lembut, namun suram, sesuai dengan suasana upacara duka. Di antara kerumunan yang bergerak menuju makam keluarga, Chateau Renaud mengenali Morel, yang datang sendirian dengan kereta kecilnya dan berjalan diam menyusuri jalan setapak yang diapit pohon cemara. "Kau di sini?" kata Chateau Renaud sambil mengaitkan lengannya ke lengan sang kapten muda. "Apakah kau sahabat Villefort? Mengapa aku tidak pernah bertemu kau di rumahnya?" "Aku bukan kenalan Tuan de Villefort," jawab Morel. "Tapi aku kenal Madame de Saint-Méran." Saat itu Albert datang menghampiri mereka bersama Franz. "Waktu dan tempat ini memang kurang cocok untuk perkenalan," kata Albert. "Tapi kita bukan orang tahayul. Tuan Morel, izinkan aku memperkenalkan Tuan Franz d'Epinay, teman perjalanan yang menyenangkan yang menemaniku keliling Italia. Sahabatku Franz, ini Tuan Maximilian Morel, sahabat baik yang kudapatkan selama kau pergi. Dan namanya akan selalu kusebut setiap kali aku berbicara tentang kasih sayang, kecerdasan atau keramahan." Morel ragu sejenak. Ia takut akan terasa munafik bila menyapa dengan ramah pria yang diam-diam ia lawan. Namun sumpahnya dan keseriusan situasi kembali menghampiri ingatannya. Ia berusaha menahan emosinya dan membungkuk hormat pada Franz. "Mademoiselle de Villefort sangat berduka, bukan?" tanya Debray pada Franz. "Sangat," jawabnya. "Pagi ini wajahnya begitu pucat, hingga aku nyaris tak mengenalinya." Kata-kata yang tampak biasa itu menusuk hati Morel. Pria ini telah melihat Valentine dan bahkan berbicara dengannya. Sang perwira muda yang gagah dan bersemangat itu harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya agar tidak melanggar sumpahnya. Ia mengaitkan lengannya ke lengan Chateau Renaud dan berjalan menuju makam, tempat peti-peti jenazah telah ditempatkan. "Inilah tempat tinggal yang megah," kata Beauchamp sambil menatap makam megah itu. "Istana musim panas dan musim dingin. Giliranmu akan tiba, sahabatku d'Epinay. Kau akan segera dianggap bagian keluarga ini. Aku, sebagai filsuf, lebih suka rumah pedesaan kecil, pondok di bawah pepohonan sana, tanpa begitu banyak batu di atas tubuh miskinku. Saat mati, aku akan berkata pada orang-orang di sekitarku seperti yang ditulis Voltaire pada Piron. Eurus, dan semuanya akan berakhir. Tapi ayo, Franz, bersikaplah tegar. Istrimu seorang ahli waris." "Sungguh, Beauchamp, kau tak tertahankan. Politik membuatmu menertawakan segalanya, dan politikus membuatmu tak percaya apapun. Tapi saat kau beruntung bergaul dengan orang biasa dan menikmati kesenangan sejenak meninggalkan politik, cobalah temukan kembali hatimu yang penuh kasih,
yang kau tinggalkan bersama tongkatmu saat pergi ke parlemen. Tapi katakan padaku, kata Beauchamp, apa itu kehidupan? Bukankah hanya persinggahan di ruang tunggu kematian? Aku memang sudah punya prasangka terhadap Beauchamp, kata Albert sambil menarik Franz pergi dan meninggalkan sang wartawan menyelesaikan ceramah filsafatnya bersama Debray. Makam keluarga Villefort berbentuk kotak dari batu putih setinggi kira-kira 20 kaki. Sebuah dinding dalam memisahkan dua keluarga, yang masing-masing bagian memiliki pintu masuk sendiri. Di sini tidak ada laci-laci murahan yang ditumpuk satu di atas yang lainnya seperti di makam biasa. Tempat orang hemat menyimpan jenazahnya dan memberi label seperti spesimen di museum. Yang terlihat di balik gerbang perunggu hanyalah ruangan suram, dipisahkan oleh dinding di ruang makam utama. Dua pintu yang disebut tadi berada di tengah dinding itu. Dan di sanalah peti jenazah Villefort dan Saint-Méran ditempatkan. Di tempat itulah, kesedihan boleh mengalir bebas tanpa gangguan pengunjung iseng yang datang dari piknik atau pasangan kekasih yang menjadikan Père Lachaise tempat kencan. Kedua peti jenazah diletakkan di atas penyangga yang telah disiapkan di ruang kanan milik keluarga Saint-Méran. Hanya Villefort, Franz, dan beberapa kerabat dekat yang masuk ke ruang suci itu. Karena semua upacara keagamaan telah dilakukan di luar pintu dan tak ada pidato duka, para tamu pun segera bubar. Chateau Renaud, Albert, dan Morel pergi bersama ke satu arah, sementara Debray dan Beauchamp ke arah lain. Franz tetap bersama Tuan de Villefort. Di gerbang pemakaman, Morel berpura-pura menunggu. Ia melihat Franz dan Tuan de Villefort naik ke kereta duka yang sama, dan merasa pertemuan ini pertanda buruk. Ia pun kembali ke Paris, dan meski berada dalam kereta yang sama dengan Chateau Renaud dan Albert, ia tak mendengar sepatah kata pun percakapan mereka. Saat Franz hendak berpamitan pada Tuan de Villefort, sang jaksa bertanya, "Kapan aku bisa bertemu kau lagi?" "Kapanpun Tuan mau," jawab Franz. "Secepatnya." "Aku siap, Tuan. Apakah kita pulang bersama?" "Jika tidak merepotkanmu." "Sebaliknya, aku akan sangat senang." Demikianlah, calon mertua dan menantu itu naik ke kereta yang sama. Morel yang melihat mereka lewat menjadi gelisah. Villefort dan Franz kembali ke Faubourg Saint-Honor. Sang jaksa tanpa menemui istri atau putrinya langsung menuju ruang kerjanya dan menawarkan kursi pada sang pemuda. "Tuan d'Epinay," katanya, "izinkan aku mengingatkanmu sekarang. Mungkin saat ini justru tidak seburuk yang terlihat. Karena menaati keinginan orang yang telah tiada adalah persembahan pertama yang harus kita berikan di makam mereka. Izinkan aku mengingatkanmu akan permintaan terakhir Madame de Saint-Méran di ranjang kematiannya, agar pernikahan Valentine tidak ditunda. Kau tahu urusan almarhumah telah beres sepenuhnya, dan wasiatnya mewariskan seluruh kekayaan keluarga Saint-Méran kepada Valentine. Notaris menunjukkan dokumen-dokumen itu padaku kemarin, sehingga kita bisa segera menyusun kontrak pernikahan. Silahkan temui notaris, Tuan Deschamps, di Palais Beauvau, Faubourg Saint-Honor. Kau memiliki wewenangku untuk memeriksa dokumen-dokumen itu." "Tuan," jawab Tuan d'Epinay, "mungkin ini bukan saat yang tepat bagi Mademoiselle Valentine yang sedang sangat berduka untuk memikirkan suami. Aku khawatir Valentine tak akan merasa lebih bahagia selain dengan cara memenuhi permintaan terakhir neneknya. Aku jamin, dari pihaknya tak akan ada halangan." "Kalau begitu," jawab Franz, "karena aku sendiri tak akan mengajukan keberatan, silakan atur kapanpun Tuan mau. Aku telah memberikan janjiku dan akan merasa senang serta bahagia menepatinya." "Kalau begitu," kata Villefort, "tak ada yang perlu ditunda lagi. Kontrak seharusnya sudah ditandatangani 3 hari lalu.
Semuanya telah siap dan kita bisa menandatangani hari ini. Tapi masa berkabung? Tanya Franz ragu. Jangan khawatir soal itu, jawab Villefort. Tak ada upacara yang akan diabaikan di rumahku. Mademoiselle de Villefort bisa mengasingkan diri selama 3 bulan berkabung di tanah milik Saint Méran, miliknya sekarang, karena ia mewarisinya hari ini. Di sana beberapa hari lagi jika kau mau, pernikahan sipil bisa dilangsungkan tanpa kemewahan atau keramaian. Madame de Saint Méran menginginkan putrinya menikah di sana. Setelah itu Tuan bisa kembali ke Paris, sementara istrimu menjalani masa berkabung bersama ibu mertuanya. Seperti yang Tuan kehendaki, kata Franz. Kalau begitu, jawab Tuan de Villefort. Berkenanlah menunggu setengah jam. Valentine akan turun ke ruang tamu. Aku akan panggil Tuan Deschamps. Kita akan membaca dan menandatangani kontrak sebelum berpisah. Dan malam ini, Madame de Villefort akan mengantar Valentine ke tanah miliknya. Tempat kita akan menyusul dalam seminggu. Tuan, kata Franz, aku punya satu permintaan. Apa itu? Aku ingin Albert de Morcerf dan Raoul de Château Renaud hadir saat penandatanganan. Tuan tahu mereka adalah saksiku. Setengah jam cukup untuk memberitahu mereka. Apakah kau ingin pergi sendiri atau mengutus orang? Aku lebih suka pergi sendiri, Tuan. Kalau begitu, aku menantimu dalam setengah jam, Baron, dan Valentine akan siap. Franz membungkuk dan meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Tuan de Villefort segera mengutus seseorang memberitahu Valentine agar bersiap di ruang tamu dalam setengah jam. Karena notaris, Tuan d'Épinay dan para saksinya akan datang. Kabar ini menimbulkan kegemparan di seluruh rumah. Madame de Villefort tak percaya dan Valentine terkejut setengah mati. Ia mencari pertolongan dan hendak turun ke kamar kakeknya. Namun di tangga ia bertemu Tuan de Villefort yang menggenggam lengannya dan mengantarnya ke ruang tamu. Di ruang depan, Valentine bertemu Barois dan menatap pelayan tua itu dengan putus asa. Sejenak kemudian, Madame de Villefort masuk ke ruang tamu bersama Edward kecilnya. Jelas sekali ia ikut berduka. Wajahnya pucat dan lelah. Ia duduk, mengangkat Edward ke pangkuannya dan sesekali memeluk anak itu, yang tampak menjadi pusat seluruh kasih sayangnya, hampir dengan gerakan kejang. Tak lama kemudian, 2 kereta terdengar memasuki halaman. Satu milik notaris, satunya lagi milik Franz dan teman-temannya. Dalam sekejap semua orang telah berkumpul. Wajah Valentine pucat pasi hingga urat birunya terlihat jelas dari pelipis, mengelilingi matanya hingga ke pipinya. Franz sangat terharu. Château Renaud dan Albert saling bertukar pandang heran. Upacara yang baru saja selesai tampaknya tak lebih menyedihkan daripada yang akan segera dimulai. Madame de Villefort duduk di balik tirai bludru dalam bayangan, karena ia terus-menerus menunduk ke anaknya. Sulit membaca ekspresi wajahnya. Tuan de Villefort, seperti biasa, tetap tenang tanpa emosi. Sang notaris, setelah menyusun dokumen-dokumen di atas meja sesuai kebiasaan, duduk di kursi berlengan, lalu mengangkat kacamatanya dan menoleh ke Franz. Apakah Tuan Franz de Quesnel Baron d'Épinay? Tanyanya. Meski sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Ya Tuan, jawab Franz. Sang notaris mengangguk. Kalau begitu Tuan, lanjutnya. Atas permintaan Tuan de Villefort, aku harus memberitahu bahwa rencana pernikahan Tuan dengan Mademoiselle de Villefort telah mengubah sikap Tuan Nortier terhadap cucunya, sehingga ia mencabut seluruh warisan yang seharusnya diberikan padanya. Namun izinkan aku segera menambahkan, sambungnya, bahwa sang pewaris hanya berhak mengalihkan sebagian hartanya. Dan karena ia mengalihkan semuanya, wasiat ini tak tahan uji dan dinyatakan batal demi hukum. Ya, kata Villefort, tapi aku peringatkan Tuan d'Épinay
bahwa selama aku masih hidup, wasiat ayahku tak akan pernah dipertanyakan. Kedudukanku melarang munculnya keraguan apapun. Tuan, jawab Franz. Aku sangat menyesal bahwa persoalan ini dibahas di hadapan Mademoiselle Valentine. Aku tak pernah menanyakan jumlah kekayaannya, yang seberapapun besarnya jauh melampaui milikku. Keluargaku mencari kehormatan dalam persekutuan ini dengan Tuan de Villefort. Yang kucari hanyalah kebahagiaan. Valentine diam-diam mengucapkan terima kasih, sementara 2 tetes air mata mengalir di pipinya. Lagi pula Tuan, kata Villefort pada calon menantunya. Selain kehilangan sebagian harapanmu, wasiat tak terduga ini tak seharusnya melukaimu secara pribadi. Kelemahan pikiran Tuan Nortier cukup menjelaskannya. Bukan karena Mademoiselle Valentine akan menikah denganmu ia marah, melainkan karena ia akan menikah. Pernikahan dengan siapapun akan membuatnya sama sedihnya. Usia tua itu egois, Tuan. Mademoiselle de Villefort selama ini teman setia Tuan Nortier, yang tak bisa ia pertahankan begitu melihat Baroness de Epinay. Yang tak bisa ia pertahankan begitu menjadi Baroness de Epinay. Kondisi melankolis ayahku membuat kami tak bisa berbicara dengannya tentang hal-hal yang, karena kelemahan akalnya, tak mampu ia pahami. Aku yakin, meski ia tahu cucunya akan menikah, Tuan Nortier bahkan telah lupa nama calon cucu menantunya. Belum selesai Tuan de Villefort bicara, pintu terbuka, dan Barois muncul. Tuan-tuan, katanya dengan suara yang anehnya tegas untuk seorang pelayan yang berbicara pada tuannya dalam situasi khidmat seperti ini. Tuan Nortier de Villefort ingin segera berbicara dengan Tuan Franz de Quesnel, Baron de Epinay. Seperti sang notaris, ia menyebut lengkap semua gelar calon mempelai pria agar tak ada kekeliruan. Villefort terkejut. Madame de Villefort membiarkan anaknya terlepas dari pangkuannya. Valentine bangkit, pucat dan bisu seperti patung. Albert dan Chateau Renaud saling bertukar pandang untuk kedua kalinya. Lebih heran daripada sebelumnya. Sang notaris menatap Villefort. Mustahil, kata sang jaksa. Tuan de Epinay tak bisa meninggalkan ruang tamu sekarang. Justru sekarang, jawab Barois dengan ketegasan yang sama. Tuan Nortier, tuanku, ingin berbicara tentang hal penting dengan Tuan Franz de Epinay. Jadi kakek Nortier sekarang bisa bicara, kata Edward dengan kepolosannya yang biasa. Namun komentarnya tak membuat Madame de Villefort tersenyum sedikit pun. Semua pikiran terlalu terpaku, suasana terlalu khidmat. Sampaikan pada Tuan Nortier, kata Villefort, bahwa permintaannya mustahil. Kalau begitu, jawab Barois. Tuan Nortier memberitahu para tuan bahwa ia akan memerintahkan dirinya dibawa ke ruang tamu. Keterkejutan mencapai puncaknya. Bayangan senyum samar terlihat di wajah Madame de Villefort. Valentine secara naluriah mengangkat matanya, seolah mengucap syukur pada langit. Pergilah Valentine, kata Tuan de Villefort, dan lihat apa keinginan baru kakekmu kali ini. Valentine segera bangkit dan bergegas gembira menuju pintu. Namun Tuan de Villefort mengubah pikirannya. Tunggu, katanya. Aku akan pergi bersamamu. Maafkan aku, Tuan, kata Franz dengan tegas. Karena Tuan Nortier memanggilku, aku siap memenuhi keinginannya. Lagi pula, aku akan senang memberi hormat padanya. Aku belum pernah mendapat kehormatan itu sebelumnya. Kumohon Tuan, kata Villefort dengan kegelisahan yang nyata. Jangan repot-repot. Maafkan aku Tuan, jawab Franz tegas. Aku tak ingin melewatkan kesempatan ini untuk membuktikan pada Tuan Nortier betapa kelirunya ia jika memelihara perasaan tak suka padaku. Perasaan yang akan kuhancurkan dengan kesetiaanku, apapun bentuknya. Tanpa menunggu jawaban Villefort, ia bangkit dan mengikuti Valentine.
yang berlari menuruni tangga dengan sukacita seorang pelaut yang hampir tenggelam namun menemukan karang untuk berpegang. Tuan de Villefort mengikuti mereka. Chateau Renaud dan Morcerf saling bertukar pandang untuk ketiga kalinya. Keheranan mereka kian memuncak.